Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Remson Pasaribu dan teman saya Desi Panjaitan, Devi Oktavia, dan Siti Nurhaya. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami selama 1 minggu ini yang berjudul Siklus Manajemen Sumber Daya Manusia dan Penggajian. Langsung saja saya bacakan slide pertama. Siklus manajemen sumber daya manusia atau penggajian adalah serangkaian aktivitas bisnis dan organisasi pengelolaan data terkait yang terus-menerus berhubungan dengan mengelola kemampuan pegawai secara efektif. Tugas-tugas yang lebih penting meliputi sebagai berikut: merekrut dan memperkerjakan para pegawai baru, pelatihan, penugasan pekerjaan, kompensasi, evaluasi kinerja, dan yang terakhir mengeluarkan pegawai karena penghentian yang sukarela maupun tidak. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang tujuan proses MSDM dan kebutuhan informasi. Keberhasilan sebuah organisasi tergantung pada pegawai yang memiliki kemampuan dan pegawai yang memiliki motivasi, karena pengetahuan dan kemampuan mereka mempengaruhi kualitas dari barang serta jasa yang diberikan ke pelanggan. Dalam organisasi jasa profesional seperti kantor akuntan publik, KAP, dan Biro Hukum, pengetahuan dan keadilan pegawai merupakan komponen utama dari produk perusahaan, dan biaya tenaga kerja menunjukkan biaya utama yang dihasilkan dalam penghasilan pendapatan. Oke, baiklah, saya akan menjelaskan lagi ancaman dan pengendalian, yaitu ketidakakurat data induk penggajian yang mengakibatkan kesalahan pada pembayaran pegawai dapat menciptakan masalah-masalah sejumlah perusahaan yang berkembang, termasuk World Design, Continental Airlines, Skinco, dan Amazon.com. Secara periodik menghendaki beberapa eksekutif tingkat atasnya untuk menghabiskan waktu dan tingkat jajaran pegawai paling rendah untuk memahami dengan lebih baik tugas pekerjaan dan tekanannya. Ancaman umum kedua dalam siklus MSDM atau penggajian adalah pengungkapan yang tidak diotorisasi atas informasi sensitif seperti gaji, jihon, dan evaluasi kinerja untuk pegawai individu. Pengungkapan secara itu dapat menciptakan masalah yang berhubungan dengan semangat kerja apabila pegawai mendengar bahwa bayaran mereka berbeda secara signifikan dengan pegawai lainnya. Baiklah, selanjutnya akan dijelaskan Kak Siti. Kepada Kak Siti kami persilakan. Aktivitas siklus penggajian menyajikan sebuah diagram konteks sistem penggajian. Diagram konteks tersebut menunjukkan ada 5 sumber utama input pada sistem penggajian. Departemen MSDM memberikan informasi mengenai pengrekrutan, pemberhentian, dan perubahan tingkat pembayaran, kenaikan gaji, dan promosi jabatan. Para pegawai mengajukan perubahan terkait potongan yang mereka tentukan secara bebas, misalnya iuran untuk dana pensiun. Memperbaharui database induk penggajian. Aktivitas pertama dalam siklus MSDM atau penggajian melibatkan pembaruan database penggajian yang merefleksikan berbagai jenis perubahan yang diajukan secara internal. Perekrutan baru, pemberhentian, perubahan dalam tingkat pembayaran, atau perubahan dalam menggaji tertahan yang ditetapkan. Selain itu, secara berkala, data induk perlu diperbaharui untuk menunjukkan perbaharuan tarif pajak dan potongan untuk asuransi. Validasi data, waktu dan kehadiran. Langkah kedua dalam siklus penggajian adalah memfasilitasi setiap data, waktu, dan kehadiran pegawai. Bagaimana data dan waktu kehadiran pegawai dikumpulkan secara berbeda tergantung pada status pembayaran pegawai. Selanjutnya yaitu penyiapan penggajian. 3 jenis pengendalian integritas pemrosesan yang dapat mengurangi ancaman kesalahan penggajian. Yang pertama, Total Birth System MSDM atau penggajian yang canggih akan terus menggunakan pemrosesan BERTS untuk menggaji titik akibatnya. Total BERTS harus dihitung pada waktu, matriks data, dan kemudian dicocokkan dengan total yang dapat
dibandingkan yang dihitung dari setiap tahap pemrosesan total harus nomor pegawai. Yang kedua, melakukan cost sorting daftar penggajian. Total dari kolom gaji bersih harus sama dengan total gaji kotor dikurangi potongan total. Jika tidak sama, maka sebuah kesalahan terjadi dalam pemrosesan dan perlu segera diselidiki serta dikoreksi. Yang ketiga, akun keriling pengkajian, di mana akun keriling penggajian adalah sebuah akun buku besar umum yang digunakan untuk proses 2 langkah untuk mengecek keakuratan dan kelengkapan dari pencatatan biaya penggajian dan alokasi setiap lanjutan terhadap pusat-pusat biaya yang sesuai. Pengeluaran penggajian menerapkan pengendalian pada pengkajian terkait pengeluaran kas lainnya yang dibahas pada bab 13 dapat mengatasi ancaman tersebut secara spesifik, yaitu 1. Akses terhadap gaji kosong yang terhadap mesin tanda tangan cek harus dibatasi. 2. Seluruh cek penggajian harus secara urut dinomori sebelumnya dan secara produk diperhitungkan. Yang ketiga, kasir harus menandatangani seluruh cek penggajian hanya ketika didukung dengan dokumentasi secara layak. Menghitung dan mengeluarkan pajak penghasilan yang dibayar pegawai serta memotong pegawai sukarela. Aktivitas penggajian akhir adalah perhitungan dan pembayaran pajak gaji dan penghasilan pegawai kepada pemerintah atau entitas lain yang sesuai. Sekian dari presentasi kami. Jika ada yang salah, mohon dimaafkan. Terima kasih. Baiklah, demikian hasil presentasi yang telah kami sampaikan. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Akhir kata kami ucapkan selamat pagi.